Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu dalam keadaan sehat semua ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran yang kita terima dapat bermanfaat. Berdoa selesai, tetap semangat belajar jarak jauh anak-anak. Bermain di rumah Edo. Pada video ini nanti kita akan belajar tentang aturan bagaimana ketika kita ingin pergi bermain atau keluar rumah. Nah, adik-adik sudah menyiapkan alat tulis kalian kan? Sudah siap belajar? Yuk kita lihat langsung ceritanya. Benny dan teman-teman akan bermain di rumah Edo. Sebelum ke rumah Edo, Benny datang menjemput Udin. Mereka berjanji berangkat bersama. Benny mengetuk pintu rumah Udin. Tok tok tok, selamat sore Bu. Ibu membukakan pintu. Kemudian ibu berkata, selamat sore juga Benny, silakan masuk. Lalu Benny berkata, terima kasih Bu, Udinnya ada. Kemudian ibu menjawab, ada Benny, sebentar ya, ibu panggilkan. Udin, ini Benny sudah datang. Lalu Udin datang dari dalam rumah. Iya Bu, aku sudah siap. Bagaimana Benny jika kita berangkat sekarang? Lalu Benny menjawab, baiklah, ayo. Kemudian mereka berpamitan kepada ibu. Ibu, kami berangkat dulu ya. Sebelum mereka pergi, ibu menawarkan minum kepada Benny. Benny, tidak minum dulu. Benny menolak tawaran minum ibu dengan sopan dan berkata, tidak usah Bu, terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat ya Bu. Kemudian ibu menjawab, iya nak, hati-hati di perjalanan ya. Kemudian Edo dan Benny menjawab, iya Bu. Kemudian Udin dan Edo pamit dan menyalami ibu. Udin dan Edo mengucapkan salam dan mencium tangan ibu untuk berpamitan. Sesampainya di rumah Edo, teman-teman lain sudah siap untuk bermain bersama. Benny dan teman-teman akan bermain permainan tarik-tarikan. Tak terasa hari sudah hampir gelap. Benny dan teman-teman segera bersiap untuk pulang ke rumah masing-masing. Mereka selalu ingat waktu ketika bermain. Udin, Benny dan teman-teman yang lain berpamitan kepada keluarga Edo untuk pulang. Mereka juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga Edo karena sudah mengizinkan mereka bermain di rumah Edo. Mereka juga tidak lupa mengucapkan salam sebelum pergi untuk pulang ke rumah masing-masing. Jadi adik-adik, ketika kita akan pergi keluar rumah, maka kita harus izin dan berpamitan kepada orang tua agar orang tua kita tahu kemana kita pergi. Begitu juga ketika kita bermain di rumah teman kita. Jika kita sudah selesai bermain dan ingin pulang, maka kita harus izin dan berpamitan. Izin dan berpamitan sangatlah penting untuk dilakukan. Hal ini agar orang tua kita mengetahui kemana kita pergi dan tidak khawatir. Selain itu, juga orang tua bisa segera menghubungi kita jika ada kita sudah belajar tentang benda-benda. Ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Nah, pada video ini kita akan belajar tentang kegunaan benda-benda itu. Ya, adik-adik sudah siap kan belajarnya? Yuk kita mulai. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum jika tidak ada air dan gelas. Kita juga tidak bisa menulis kalau tidak ada pensil dan buku. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain, ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan, kita tidak membutuhkan benda apapun. Cara bermain tarik-tarikan, jika ada 4 orang, yaitu dibagi menjadi 2 kelompok masing-masing 2 orang. Kemudian saling berpegangan tangan. Kemudian 2 pemain menarik ke arah kiri dan 2 pemain lagi menarik ke arah kanan. Seperti pada saat kita bermain tarik tambang. Nah, jika bermain tarik-tarikannya hanya diikuti oleh 2 orang, maka cara bermainnya adalah dimulai dengan saling berhadapan. Lalu
lakukan gerakan tangan saling berpegangan seperti bersalaman. Kemudian, lakukan gerakan saling menarik tangan. Berbeda dengan permainan simpai. Pada permainan simpai ini, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi, semua benda mempunyai kegunaan masing-masing. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Nah, adik-adik bisa melihat di sini ada banyak sekali benda. Seperti meja, sapu, lemari, keranjang buah, minyak, teh, sepatu, penggaris, roda, tempat tisu, kursi lagi, botol, balon, tas, dan simpai. Nah, semua benda ini memiliki kegunaan masing-masing. Contohnya, meja. Kita bisa menggunakan meja untuk meletakkan benda-benda supaya terlihat rapi. Nah, masih banyak kegunaan benda-benda lain. Semuanya memiliki kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah bergantung pada benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, shampoo, gayung, sikat gigi, odol, handuk, dan lain-lain. Nah, untuk membersihkan lantai, kita menggunakan sapu dan alat pel. Kita tidak bisa menggunakan alat lain, misalkan kita ingin membersihkan kamar, tapi kita menggunakan pensil, maka kita tidak bisa membersihkan kamar. Kamarnya malah menjadi semakin kotor karena tercoret-coret pensil. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Nah, sama ketika akan berangkat sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, pulpen, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda kita. Jadi adik-adik, dalam menggunakan benda, kita harus bijak dan sesuai dengan fungsinya. Jangan sampai kita menggunakan benda tidak sesuai dengan fungsinya, maka nanti benda itu akan tidak berguna. Ayo anak-anak, kerjakan soal-soal latihan berikut ini. Jawablah dengan jujur dan mandiri. Tidak boleh ditulisi oleh ayah, ibu, atau yang lain. Semoga pembelajaran yang diberikan dapat bermanfaat dan mudah dipahami ya anak-anak. Anak-anak hebat tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih untuk ayah bunda yang senantiasa sabar dan semangat mendampingi anak-anak belajar dari rumah. Sampai jumpa.